Silakan Pak Yadi, jawabannya Oke, dulu mungkin. sambil nge-record Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sela, kemudian ada Ibu Ana, dan juga selamat pagi teman-teman mahasiswa desain produk Telkom University. Pertama-tama saya ucapin terima kasih ya ke teman-teman yang sudah hadir untuk sosialisasi acara IDSC ya. Jadi mungkin nanti akan dijelaskan panjang lebar terkait skema ataupun rencana keberangkatan IDSC ini oleh Bu Sheila. Cuman izinkan saya menjelaskan di awal untuk pengantar gitu ya, karena pembagian apa ya, pembagian kerjanya mungkin ya saya yang lebih ke teknis gitu ya. Mungkin kayak dari awal kita berangkat dan kemungkinan nanti saya juga ikut menemani teman-teman gitu. Jadi singkatnya ya saya akan menemani teman-teman, cuman memang kita harus ada beberapa yang kita sosialisasikan dulu terkait keberangkatan gitu kurang lebih. Nah mungkin nanti saya minta tolong ke Bu Ana kali ya, ada Bu Ana di sini. Bu Ana untuk sharing 2 tahun lalu gitu Bu. Jadi biar biar dikit, oh masa Pak Yadi terus yang promosiin gitu ya. Jadi nanti Bu Ana juga tahun lalu berangkat teman-teman ke Thailand, jadi kita bisa mendapat POV dari Bu Ana yang mungkin versi perempuan ya. Kalau versi laki-laki kan mungkin bisa dari saya, mungkin yang versi perempuan bisa dari Bu Ana gitu kurang lebih. Ini kayaknya udah mulai jam 10 ya, jadi silakan saya kasih tempat dan waktu ke Bu C untuk menjelaskan rencana IDC 2026 ini mau kemana gitu. Terus sebelum itu nanti teman-teman eh, di akhir pertemuan saya ada kirim linknya itu Google Form, jadi tolong diisi ya, diisi gunanya Google Form itu untuk data aja sih sebenarnya, data awal, supaya nanti kita dari tim prodi itu bisa mengetahui apa keinginan teman-teman gitu. Nanti itu ada yang diisi kayak misalnya ya pasti nama, biodata lengkap, kemudian hal-hal kayak apa yang kamu harapkan dari IDSC, kemudian range budget berapa yang kamu harapkan. Jadi kita bisa ya minimal satu frekuensi lah terkait tujuan kita ke keberangkatan ini. Gitu. Terima kasih. Silakan Bu Cik, waktu dan tempat. Terima kasih Bapak Yadi. Assalamualaikum teman-teman. Without further wait. Um, jadi sedikit intro ya sambil saya menyiapkan slides-nya. Seperti yang kita tahu tadi di awal acara, ini udah kelihatan kan ya share screen-nya ya? Sudah Bu, sudah kelihatan. Oke, jadi sebetulnya kegiatan ini buat teman-teman yang baru bergabung dan mungkin teman-teman yang belum familiar sama IDSC itu apa, saya mau cerita sedikit ya. Jadi sebetulnya IDSC atau International Design Summer Camp itu kegiatan yang sudah kita lakukan tahunan. Sempat kepotong cuma pas COVID doang teman-teman. Jadi ini benar bukan bukan kegiatan yang baru dibikin tahun ini sebetulnya atau baru dibikin tahun kemarin. Enggak. Jadi ini sebenarnya memang agenda tahunan dari prodi untuk melaksanakan kegiatan outbound ke luar negeri. Begitu. Jadi sudah beberapa kali kita laksanakan sebetulnya. Jadi tempatnya aja sih yang beda-beda. Nah, 2021 itu kita sempat kerjasama dengan Hanbat National University di Korea. Waktu itu yang berangkat kakak-kakak angkatan 2017. Beberapa orang ke sana bareng sama Pak Zul waktu itu untuk camp di Korea. Cuman waktu itu karena baru pertama ya dan baru pertama langsung ambis gitu. Jauh. Yang ikut baru sedikit. Waktu itu cuma sekedar 5 orang kalau nggak salah.
Terus 2022 karena masih apa ya, pasca COVID juga, ini kerjasamanya bareng ERAM. ERAM ini kampus di Spanyol. Jadi waktu itu kita laksanakan IDSC secara online. Waktu itu yang diundang selain dari ERAM ada juga speakers dari MIT waktu itu. Cuman ya again karena terus terang aja ya budget ke Eropa sama budget ke Korea kan lumayan besar ya teman-teman. Jadi untuk 2023 kita kunjungi tetangga paling dekat Malaysia. Jadi kita tahun 2023 itu ke USM di Penang. Jadi bukan di KL, di Penang. Penang itu kan apa ya old town-nya Malaysia ya. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan seru dan apa ya unsur heritage yang kuat banget di sana. Jadi kenapalah kita kunjungi USM pertimbangannya itu. Terus 2024 itu kita sempat skip dulu karena kita mau ngejar di 2025-nya. Di 2025 awal itu kebetulan ada Bangkok Design Week. Waktu itu ya Pak Yadi ya. Jadi ada Bangkok Design Week, ada beberapa dosen kita yang melakukan submisi karya di Bangkok Design Week. Jadi itu 1 minggu full itu memang kegiatan kreatif di Bangkok. Jadi sengaja kita postpone supaya kegiatan campnya bisa dibarengin sama event besar kreatif itu. Kebetulan ya selain karya yang dieksebisi, banyak juga kegiatan-kegiatan kreatif lainnya. Jadi kemarin selain mengunjungi kampus mitra kita di Thailand, teman-teman yang berangkat tahun kemarin juga ngikutin event-event kreatif di Bangkok Design Week itu. Nah untuk Februari 2025 kemarin itu durasi perjalanannya 6 hari 5 malam. Sempat transit di Singapura dulu ya Pak Yadi ya kemarin. Kemudian baru dilanjutkan ke Lat Krabang. Untuk tahun kemarin ini kampus mitra kita adalah KMITL, King Mongkut Institute of Technology di Lat Krabang. Jadi kita mengunjungi School of Arsitekturnya ini kampusnya di hari pertama. Di situ ya kita diperkenalkan dengan tim pengajarnya. Terus kepencet. Kita diperkenalkan dengan tim-tim pengajarnya, kita diperlihatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sana karena di kampus inilah kegiatan campnya akan dilaksanakan. Tahun lalu ya karena kita padat agenda sama visitasi cultural, visitasi ke Bangkok Design Week. Jadi sebetulnya di KMITL-nya nggak banyak ya Pak Yadi ya. Jadi cuman kan dari 6 hari itu di KMITL-nya cuma 2 hari kalau nggak salah. Betul, Itu 2 hari. ya 2 hari itu diisi sama visitasi, perkenalan dengan mahasiswa sana, sama kuliah bareng gitu. Jadi hari pertama itu kegiatannya tahun kemarin itu visitasi ke kampus KMITL. Nah, hari keduanya ini mereka pergi ke daerah yang memang craft banget gitu loh. Jadi hari kedua pergi ke craft center khususnya bambu di Panatnikom Chonburi. Di sini teman-teman langsung hands on practice ya kemarin ya Pak Yadi ya. Nyobain bikin-bikin produk dari bambu, anyaman dan segala macam yang bisa dibawalah hasil pekerjaannya ke Indonesia. Kenapa kemarin kita pilihnya sini? Karena si distrik ini sebetulnya punya sejarah yang panjang buat masyarakat Thailand. Jadi mungkin teman-teman awalnya, ngapain jauh-jauh ke Thailand cuman buat waving doang, bambu doang, di sini di Indonesia juga banyak. Tapi yang di highlight adalah, nah ciri khas desain, ciri khas craftsmanship yang ada di Thailand itu seperti apa? Pasti ada difference kan dengan differences kan dengan yang ada di Indonesia. Jadi itulah kenapa agenda workshopnya kita arahkan ke sini. Terus ya tadi si sentranya sendiri sudah punya sejarah yang panjang buat masyarakat Thailand. Jadi nilai-nilai culturalnya diharapkan bisa diperoleh melalui kegiatan workshop ini. Terus, nah tahun kemarin juga nih visitasi ke Bangkok Design Week tadi. Kebetulan tell you kita itu yang ngadain eksibisi ya, join di Bangkok Design
alhamdulillah. Jadi kemarin di hari ketiga itu teman-teman yang berkunjung ke Thailand dalam rangka IDSC visit ke sini nih, ngeliatin karya-karya, ngikutin program-program yang ada di Bangkok Design Week, kayak gitu. Terus, nah ada visitasi ya, apa ya, cultural visit juga ke Grand Palace-nya. Jadi kita nggak cuma sekedar apa ya, belajar dong gitu loh, nggak gitu teman-teman. Jadi kuliahnya ada di KMITL, jalan-jalan culturalnya ada, terus event kreatifnya ada. Jadi kemarin tuh memang kita setting supaya dalam waktu yang cuma 6 hari 5 malam itu experience-nya lengkap gitu loh. Jadi kemarin dapet nih visit ke Grand Palace di Bangkok. Panas banget ya tapi ya kemarin ya Pak ya dia pas visit ke Grand Palace. Terus hari terakhir sebelum pulang ini sempat visit ke beberapa spot di Bangkok Design Week juga. Cuman ini kemarin temanya ya, tema dari visit ke Thailand itu adalah explore Thailand like a locals. Jadi kakak-kakak yang kemarin berangkat ke Thailand ya mereka nyobain stay di tempat backpacker, mereka nyobain transportasi umumnya, mereka nyobain street foodnya. Jadi vibes-nya tuh nggak vibes formal anak-anak SMA study tour gitu loh guys. Jadi bener-bener kita setting supaya kalian dapat experience ya gimana sih orang lokal sana menikmati kotanya, bagaimana sih orang sana menikmati Bangkok Design Week gitu. Jadi kemarin banyak banget ya Pak Yadi ya jalan-jalan kakinya ya. Iya, sampai kurang Bu, kata kata anak-anak sampai kurang katanya. Saya dengar ada yang sampai beli koper tambahan Pak. Orangnya lagi nggak ikut Zoom lagi Bu. Oh, oke. Okay. Jadi ya kemarin malah 6 hari itu dirasa kurang Iya, teman-teman. Karena ya banyak banget sebetulnya yang bisa dieksplor di Bangkok gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh sambil di kolom chat ya. Nah, biaya. Saya tahu nih bagian yang paling uh, krusial dari perjalanan. Karena kalau dengar pengalaman yang kemarin sih 6 hari itu kurang. Cuman kenapa kita setting waktunya situ lagi-lagi urusannya sama budget. Ini adalah budget tahun lalu ke Thailand. Jadi angkanya segini ya, Pak Yadi ya. Itu sudah termasuk flight ticket, bagasi, sama snack atau makanan di pesawat. Kita usahain pakai AirAsia, guys. Untuk meminimalisir kemungkinan delay dan segala macam ya. Kemarin kita pakainya ini untuk flight ticket dan lalala habisnya segini. Kebetulan waktu itu karena Bangkok Design Week ya. Jadi di bulan tersebut atau di tanggal-tanggal keberangkatan itu hitungannya peak season. Jadi harga tiketnya di atas harga tiket hari-hari biasa gitu loh. Jadi ya kayak kalian lah mau mudik lebaran kan pasti kena tiket high season kan. Nah kemarin juga kayak gitu gara-gara Bangkok Design Week itu kan orang-orang dari dunia mana-mana kan pada visit ke Thailand rame-rame. Jadi harga tiket juga berimbas ke kenaikan gitu. Terus yang sudah include di biaya tahun kemarin adalah biaya hosting. Jadi IMTL sebagai kampus mitra kita di Thailand, mereka mengenakan biaya pengadaan kegiatan. Jadi mereka yang arrange semuanya. Nah ini angka mereka semua yang nentuin gitu. Yang tidak termasuk dari angka ini adalah biaya transport ke airport. Jadi buat teman-teman yang di Bandung ya travelnya atau misalnya mau pakai Wush yaitu biaya pribadi ya. Atau teman-teman yang di Jakarta mau ke Tangerang ke bandara ya biaya Grab-nya tuh tanggung sendiri. Terus makan-makan atau jajan-jajan di luar itinerary itu juga ditanggung sendiri. Terus biaya transportasi tadi kan konsepnya kan jalan-jalan kayak locals ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau shopping, mau mau pergi ke visit ke beberapa tempat, yaitu transportnya ditanggung sendiri juga. Internet juga tidak termasuk. Jadi SIM card internasional atau misalnya ada yang kemarin bawa WiFi router itu uh, biaya pribadi hitungannya. Jadi untuk angka segini tahun kemarin itu uh, biaya yang tercakup ini. Nah, untuk tahun ini kita pengen biayanya lebih terjangkau, teman-teman. Di bawah ini pengennya.
cuman dengan komponen-komponen yang sama. Jadi tiket udah termasuk, makanan di pesawat udah termasuk, terus biaya activity di sana udah include. Jadi teman-teman tinggal mikirin biaya pribadinya aja. Nah, sebagai upaya jadi ada beberapa hal yang tentunya harus dikompromikan. Salah satunya adalah tujuan. Kalau Thailand harganya segitu, nah kita coba alternatif pertama adalah balik lagi ke kampus mitra di tahun 2023, yaitu USM Malaysia yang ada di Penang. Gitu ya. Saya mau kasih lihat sedikit deh kegiatan kakak-kakakmu tahun 2023 kemarin. Suaranya kedengaran nggak? Masuk Bu, masuk. Udah habis, sudah ada yang terakhir. If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all of my history, would you go along with someone like me? I did before and had my share. You didn't lead nowhere. I would go along with someone like you. It doesn't matter what you did, who you were hanging with. We could stick around and see this night through. I don't care about the young folks talking about the outside, and we don't care about the old folks talking about the old style too. And we don't care about the wrong folks talking about the wrong style. All we care about is talking over me and you. Guys, sebelum kita mulai video kita di siang hari ini, Usually when things have gone this far, people tend to disappear. No one will surprise me unless you do. I can tell there's something going on. Ours seems to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. Doesn't matter what we do, we are going to. We can stick around and see this night through. And we don't care about the young folks talking about the outside. And we don't care about the old folks talking about the old style too. And we don't care about the old folks talking about our own style. All we care about is talking on me and you. And we don't care about the young folks talking about the outside. And we don't care about the old folks talking about the old style too. And we don't care about our own folks talking about our own style. All we care about is talking on me and you. Talking on me and you. Saya Dr. Sarina Abdullah, Dekan Pusat Pengajian Seni. Diharapkan
program ini bukan sahaja menjadi program yang suka-suka, tetapi dapat mendapat pelajaran ataupun mendapat inspirasi daripada program yang tersebut. Kadang-kadang pelajar kita sendiri pun tidak bisa ataupun tidak biasa keluar negara, tetapi ini adalah satu peluang yang bagus supaya mereka dapat berkenal-kenalan kawan-kawan dalam satu bidang, khususnya dalam bidang reka bentuk produk. Jadi para pelajar kita dapat bekerjasama dan berkenal-kenalan, belajar di antara satu sama lain, di antara pelajar Universitas Telkom dan juga pelajar Pusat Pengajian Seni. Saya Dr. Siti Suhali, Ketua Program untuk reka bentuk produk di Pusat Pengajian Seni USM. Saya sangat terharu dan begitu gembira dengan kedatangan pasukan dari Telkom. Jadi saya sangat berharap program ini di masa akan datang boleh diteruskan, jalinan di antara Telkom dan USM dapat dipererat lagi dan diteruskan setiap tahun supaya keduanya lebih akrab dan MOU yang terjalin itu betul-betul terisi. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada Telkom dan kita jumpa lagi insya-Allah minggu tahun depan. Hello, my name is Yun. And my name is Jeffrey. We are from Product Design USM. Yeah, so we are joining this program, get to know many friends from Indonesia. Telkom. From this program, we learn so many good things here. Like we get to know each other. We get to know their program. We get to know their university. I hope that our Indonesia and Malaysia can have a very good relationship, just like a brother and sister or mother or father. Hello, I'm Ita, I'm Lucia. I'm Mona. I'm second year product design. Overall, we are enjoying this. Obviously, we are enjoying. We did have few new friends like Indra and Emily, a lot of new friends. Yeah, quite fun. I think it's going to be a new experience. Halo, aku Mutia. Gue Mara. Jadi kegiatan selama di sini tuh seru banget. Seru banget. Jadi kayak di kegiatan di sini tuh kayak kita nggak bakal dapet pengalaman ini di tempat lain. Kayak terus teman-temannya, teman amazing friends, terus kayak wonderful experience. Ya. Terus kayak tempat kita nginep, stay juga di situ banyak kayak tempat-tempat yang bisa kita explore, seru banget. Oh ya, di pokoknya. sekitar situ tuh udah berkeliling doang, Iya. udah langsung kayak Udah tempat. ya ke depannya. Semoga ada lagi di negara yang lain. Iya, di negara yang lain lebih jauh supaya experience-nya beda, bisa kita rasain beda lagi kan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Indira Dewi Gandhi. Aku adalah salah satu peserta IDSC. Menurut aku acara ini seru banget. Aku kenal banyak banget teman-teman dari internasional. Terus juga aku dapat pengalaman baru yang sebelumnya mungkin aku belum pernah ya dapat pengalaman ini. Dan semoga harapannya untuk kedepannya Desain Produk akan mengadakan acara-acara seperti ini terus. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ridho Muhammad Ilham. Saya mahasiswa Telkom University, jurusan S1 Desain Produk. Menurut saya program kali ini sangat seru ya, sangat seru dan sangat asik. Terutama bermanfaat juga untuk kita semua mencari pengalaman ke universitas lain, saling belajar, saling mendapatkan pembelajaran yang semoga bisa berguna selalu di masa depan. Harapan saya semoga program kali ini bisa terus dilanjutkan karena menurut saya program ini dapat mengupgrade value kita sebagai mahasiswa, lebih mendapatkan pembelajaran lagi yang tidak bisa kita dapatkan di kuliah selama ini. Nama saya Muhammad Zulsni bin Azahirul, boleh panggil Zul. Saya student product design daripada USM, University Science Malaysia. Feedback untuk summer camp ni yang saya dapat adalah satu connection. Kita boleh hubungkan connection antara pihak Telkom University dan USM. Well, my opinion Oke, cukup lah ya. Jadi kenapa kita pilih partner USM ya karena selain dia reputasinya sangat bagus di Malaysia, teman-teman, dia juga terletak di Kota Penang yang unsur heritage-nya kuat banget. Jadi ya mungkin experience yang kalian dapat di sana bakal beda dengan experience kalau kalian main ke KL gitu. Jadi rencananya kalau kita mau visit ke USM, kita akan
berangkat di sekitar nih bulan Juli. Karena di bulan Juli itu kebetulan bertepatan dengan hari ulang tahun kota Georgetown. Nah, Georgetown itu sebetulnya adalah, saya sambil jelasin aja, ya. Georgetown itu sebetulnya adalah kota yang udah masuk ke dalam UNESCO World Heritage. Nah, karena itu bertepatan dengan hari ulang tahun kotanya, jadi banyak banget festival-festival, acara-acara yang diselenggarakan di Georgetown, di kota Pineng itu. Nah, bisa dilihat ya bangunan-bangunannya kayak di Braga gitu kan, memang old town banget. Jadi, hopefully dengan kita visit ke sana, ya selain teman-teman dapat pengalaman akademik yang ada di USM, teman-teman juga dapat pengalaman heritage dari kota Pinengnya. Karena itu tadi, selama Heritage Week, itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang sifatnya memperkenalkan budaya Malaysia. Kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan warisan budaya yang ada di kota Pineng. Nah, kita pengen insight yang seperti itu yang teman-teman nggak akan dapetin di Bandung, yang bakal teman-teman temui selama di IDSC 2026 gitu. Tuh lihat ya, cultural eventnya banyak banget. Dan ini rutin dilakukan setiap tahun. Jadi as you can see, yang datang tuh bukan cuma orang yang datang ngumpul tuh bukan cuma orang Malaysia doang, tapi orang-orang dari negara mana-mana pun juga banyak yang visit di bulan Juli tersebut. So, ya, banyak yang dilihat, tuh, banyak yang bisa dipelajari. Untuk detailnya mengenai Georgetown Heritage Celebration, saya rasa teman-teman bisa cari infonya lebih detail lah di YouTube. Tapi yang jelas ini adalah agenda tahunan di kota Georgetown. Dan rencananya kalau misalnya kita berangkat ke sini, kita pilih tanggalnya yang bertepatan atau berdekatan dengan Georgetown Heritage ini supaya teman-teman bisa punya pengalaman ke sana. Sih bisa dilihat ya, budaya di Malaysia itu kan nggak cuma budaya Melayu, tapi juga ada budaya Tionghoa, bahkan budaya India, Sikh gini juga banyak gitu. Jadi banyak banget yang bisa dieksplor kalau teman-teman visit di tanggal segitu. Oke, nah again, seharusnya sih kalau kita visit ke Malaysia, biayanya tidak akan sebesar visit ke Thailand ya teman-teman. Tapi tetap aja, karena ini adalah peak season, ulang tahun kota Georgetown yang bisa kalian lihat sendiri ya, visitorsnya banyak banget. Oke, nah ini adalah alternatif ya. Kita ada planning untuk visit ke Parul Institute of Design di India, gitu. Kebetulan kemarin ketua COE kita, Pak Hanif, sempat visit ke Parul Institute dan dia ngeliat sendiri bagaimana kampus desain yang ada di Parul ini. Dan kenapa si Parul ini salah satu opsi untuk IDSC tahun ini? Karena pertama, mereka sering mengadakan summer camp dengan mahasiswa-mahasiswa global juga, mahasiswa dari Kanada, mahasiswa dari Eropa. Jadi kalau misalnya kita join summer camp di Parul Institute of Design di kota Gujarat, ada kemungkinan kita bisa melaksanakan summer camp nggak hanya dengan mahasiswa India doang, tapi justru mahasiswa-mahasiswa dari negara lain juga. Jadi judulnya udah bukan summer camp biasa, tapi udah global summer camp, teman-teman. Gitu. Jadi setiap opsi ada plus minusnya masing-masing ya. Kalau tadi USM, ya tetangga sendiri, deket, terus bertepatan dengan Heritage Festival, atau ya cultural festivalnya mereka, ulang tahun kota Georgetown. Nah, kalau misalnya kita berangkatnya jadinya ke India, kita punya pengalaman tadi bareng sama mahasiswa-mahasiswa negara lain yang juga ngelakuin summer camp di sana. Jadi kalian nggak cuma ketemu anak-anak India doang, tapi juga ketemu anak-anak dari negara-negara lain. Jadi vibes yang diperoleh adalah vibes global summer camp. Gitu. Jadi mereka tuh punya kegiatan ini, International Day. Jadi ngelakuin activity bareng-bareng, kenalan bareng, sharing-sharing bareng, kayak gitu. Jadi
setiap opsi ada plus minusnya masing-masing gitu. Kalau untuk India memang saya tahu itu agak jauh ya buat teman-teman, tapi kemarin untuk budget sekarang kita sih supaya biaya yang akan dikeluarkan kalau misalnya kita ke India juga nggak akan terlalu jauh dengan kalau misalnya kita ke Malaysia gitu. Jadi tujuan dari sosialisasi hari ini adalah untuk ini kita punya opsi sebetulnya Malaysia sama India. Jadi keduanya saat ini masih dalam tahap apa ya, negosiasi karena kita mengusahakan supaya biayanya bisa dijangkau oleh teman-teman. Activity yang bisa dilaksanakan, nah disitulah kita akan kunjungi. Makanya nanti ya Pak Yadi akan share form buat ngelihat kira-kira teman-teman lebih prefer yang mana nih, Malaysia atau India, dengan plus minusnya masing-masing ya. Plus minusnya ya jarak, activity yang akan diharapkan, tapi yang jelas kalau USM kita udah pernah visit ke sana. Jadi tadi teman-teman udah dapat gambaran lah kira-kira activity-nya ngapain aja kalau di USM. Kalau untuk India terus terang belum pernah kita kirim mahasiswa ke sana, tapi teman-teman jangan khawatir kalau yang namanya IDSC nggak mungkin mahasiswa pergi sendiri tanpa ditemani sama dosennya. Jadi pasti ada dosen yang nemenin teman-teman. Ya, tahun kemarin di Thailand yang berangkat 2 dosen, Pak Yadi dan Bu Ana. Yang waktu 2023 itu ke Malaysia yang berangkat Pak Hanif. Jadi apapun tuh kemanapun kita akan pergi untuk IDSC tahun ini, teman-teman pasti akan didampingi oleh dosen. Oke, jadi rencananya IDSC akan kita laksanakan di tanggal segini teman-teman. Tanggal 1 sampai tanggal 8 ya, kurang lebih semingguan lah. Dengan tema nih, Exploring Heritage Influence on Design. Jadi kita akan nge-explore pengaruh-pengaruh heritage dalam desain produk. Kayak gitu. Makanya nanti ya, kegiatan-kegiatannya pasti nggak cuma di kampus doang. Pasti ada kegiatan-kegiatan cultural-nya juga. Kalau misalnya di USM, ya kita bakal ngelihat nanti di Georgetown Heritage Week. Kalau misalnya nanti kita berangkatnya ternyata ke India, ya kita bakal gabung sama mahasiswa lain di International Day. Kayak gitu. Jadi untuk sementara tanggal tentatifnya sini ya guys. Sengaja kita pilih bulan Juli karena itu udah libur semester. Libur semester. Jadi teman-teman nggak akan takut bentrok kuliah lah. Jadi harusnya minggu-minggu lega. Nah, karena waktunya lumayan lama, saya minta teman-teman yang memang berminat untuk berangkat di IDSC tahun ini mulai nabung dari sekarang ya guys. Nanti info-info tentang IDSC akan tetap saya infokan berkala di Instagramnya Prodi. Update-update misalnya ada sosialisasi susulan, semuanya akan diinfokan di IG-nya Prodi. Yang jelas untuk tanggal insya Allah tetap di bulan Juli. Karena kita nyari waktu yang lega, teman-teman juga nggak usah bentrok sama kuliah. Kayak gitu. Oke, jadi mulai sekarang nabung ya. Apalagi kan Lebaran nih, saya yakin kalian dapat uang saku nih dari Om, Tante, Pak D, Bude. Kalau ditabung buat IDSC, yang jelas kita usahakan budgetnya tidak akan lebih dari 10 juta. Ya, kita usahakan budgetnya lebih murah daripada IDSC tahun kemarin. Gitu. Nah, beberapa kemarin yang biasanya menjadi pertanyaan adalah, kalau mau regis, apa aja yang harus dia siapin? Oke, ini QR-nya nggak berlaku ya. Tapi jelas kalau untuk registrasi yang perlu dipersiapkan adalah jelas paspor. Paspornya harus aktif. Foto berwarna, nanti pembayaran bakal diupdate ya, sama surat izin orang tua. Nanti untuk pendaftaran sih kita akan lakukan via form ya. Di situ juga teman-teman harus mengupload surat izin orang tua supaya ya kita dari kampus tahu bahwa teman-teman berangkat nih sebetulnya sudah dalam sepengetahuan orang tua. Jadi kurang lebih yang jelas ini sih buat registrasi yang perlu disiapkan. Untuk kapan registrasinya akan dibuka? Begitu sudah dapat green light dari salah satu kampus tadi, USM atau Parul, dan ya setelah berbagai pertimbangan, terutama terkait budget dan segala macam, kita akan langsung launching untuk registrasinya. Yang jelas registrasi, karena kita berangkatnya bulan Juli ya, harusnya sih paling lambat awal Mei.
untuk registrasi. Jadi makanya tadi saya bilang, teman-teman tolong nabung ya buat yang pengen berangkat. Terus, nah ini yang biasanya perlu disiapin. Apa aja sih yang perlu disiapin buat ke sana? Ya jelas paspor, tiket nanti sama tim dosen ya. Akomodasi untuk hotel dan segala macam itu diurusin sama tim dosen. Oh ya, biaya yang teman-teman bayarkan itu sudah termasuk travel insurance ya. Asuransi perjalanan dari Zurich. Itu nanti diurusin sama kita. Nah, yang harus diurusin sama teman-teman sendiri adalah ya selain paspor, ID, barang-barang pribadi, terus obat-obatan, kayak gitu, sama jaket Almed, kayak gitu. Jadi sebetulnya ini sih barang wajibnya. Selebihnya mah gimana kebutuhan teman-teman aja. Terus, yap, kalau untuk kegiatan IDSC, koordinatornya tetap saya dengan dibantu Pak Yadi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, silakan di-share di sosialisasi ini. Akan coba saya dan Pak Yadi jawab, dan mungkin ada bantuan testimoni dari kakak-kakak yang sudah berangkat tahun kemarin. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan susulan, nanti bisa di IG Prodi ya guys, di postingan tentang IDSC, silahkan di komen aja di situ. Baik, saya serahkan kembali ke Bapak Yadi untuk sebagai moderator, silakan Bapak Yadi. Siap. Terima kasih Bu Sela atau Bu C ya teman-teman mungkin yang baru ketemu lebih akrab bisa dipanggil Bu C ya teman-teman CHE. Jadi jangan dipanggil Kak ya. Nggak apa-apa lagi. Nggak apa-apa Bu ya. Oke, teman-teman. Jadi tadi pemaparan secara umum ya, secara umum udah teman-teman dapetin. Kemudian kita masuk ke testimoni ya. Ini mungkin yang teman-teman kan kalau tadi Bu C kan secara umum ya, testimoni ini kan secara khusus kayak mungkin hal-hal detail kayak makan gimana, kemudian ya mungkin mandi dan segala macam itu kan hal-hal kecil ya kan. Bu C nggak jelasin kan nanti mandinya di mana gitu kan. Cuman ya testimoni ini harapannya ya, harapan testimoni ini harapannya teman-teman punya gambaran terkait kondisi gitu ya nanti hal-hal teknis yang kecil-kecil nanti gimana gitu. Jadi mungkin saya akan izin buat POV dari pihak dosen mungkin nanti saya terakhir aja kita akan ke Bu Ana kemudian nanti setelah Bu Ana kita testimoni mahasiswa. Nah, jadi ya mungkin kan sama-sama pendidiknya sama-sama mahasiswa ya dari kalian. Jadi gimana nih mahasiswa gitu? Apakah mahasiswanya dilepas kah atau mungkin gimana gimana nanti takutnya terlalu gimana gimana kan kita kan ketakutannya banyak ya kayak hal keluar Ya, negeri mungkin ini first time kali ya. Gimana Bu, saya first time. Nah, nanti ada testimoni juga first time banget ke luar negeri dan alhamdulillah dia pengen lagi tahun ini ikut ya. Nah, orangnya siapa nanti dia akan ada waktu itu sendiri. Cuman ini testimoni teman-teman. Jadi saya pengen teman-teman kalau ada yang mau ditanyain nih kayak hal kecil nggak apa-apa itu kayak maksudnya ini jangan anggap ruang kelas ya. Ruang kelas mungkin kayak nah, terlalu formal ya Bu ya. Jadi mikirnya kayak ya. nanya enggak ini justru kita diskusi kayak teman-teman mungkin sehal receh. Bu makan sehari 3 kali enggak gitu. It's okay gitu ya. Maksudnya hal-hal receh pun nggak apa-apa ditanyain biar jelas gitu nanti kita kan kalian nanti akan present ke orang tua gitu kan mas saya mau atau apa mau keluar negeri bersama prodi kemudian kan pasti selayaknya orang tua ya pasti kan bertanya dulu ya hal kecil kayak gimana hal itu mungkin teman-teman bisa jawab dengan harapannya dengan testimoni dari teman-teman mahasiswa juga gitu. Nah mungkin kita masuk ke Bu Ana nih kita say hello dulu ke Bu Ana ya. Ini Halo Bu Ana. dosen Halo Bu favoritnya C. dosen favoritnya anak-anak ini kayaknya. Iya dong. Silakan Bu Maaf Ana Pak Yadi, gimana? saya mau Gimana Bu? reminder lagi ya teman-teman Mm-mm. kalau misalnya ada yang kendala mic dan segala macam, mau nanya boleh di kolom chat ya. Boleh, boleh banget. Siap. Oke, Gimana? silakan. Silakan Bu Ana mungkin boleh di-share lah dari awal berangkat sampai akhir pulang apa yang berkesan, kemudian do and don'ts lah ya, mungkin kan umum ya Bu ya, kayak apa yang kita lakukan atau apa yang jangan kita lakukan gitu. Itu aja Bu mungkin bisa di-sharing. Terima kasih. Silakan Bu Ana. Terima kasih Pak Yadi. Sebenarnya kalau dari perjalanan kemarin itu saya first time juga ya teman-teman. Maksudnya ke luar negeri itu pertama kali. Terus kita tadi seperti yang sudah dibilang Bu C, kita transit lumayan lama sebenarnya di Singapura dan banyak kejadian yang apa ya, yang kalau sekarang mungkin dianggapnya lucu, tapi kalau kemarin itu lumayan bikin deg-degan. Salah satunya tuh ada paspor mahasiswa yang hilang gitu. Jadi pelajaran buat kedepannya mungkin teman-teman menjaga barang
bawaannya dengan baik ya, jangan disimpan sembarangan gitu. Terus kalau kemarin itu ke kita kemana, ke MITL. Itu di sana kita disambut dengan sangat baik, agendanya itu banyak. Terus pas keliling kampus itu kita bisa melihat POV dari POV desain produk di KMITL. Nggak cuma desain produk sih sebenarnya, seni dan desain di sana ya. Dan dan ketika di sana kita lihat sebenarnya yang jadi pembelajaran yang sangat penting ketika kita lihat proses pembelajaran mereka itu lebih ke studio base. Jadi mereka benar-benar hands on practice yang sampai malam mereka tuh di studio, di labnya ya, mengerjakan satu project dan satu orang diberi satu project sampai akhir semester. Jadi masing-masing bisa mengerjakan sesuai pace-nya. Sebenarnya kurang lebih sama seperti kita ketika studio desain produk, cuman memang lebih memanfaatkan lab. Kalau di sini kan kita sebenarnya ada lab kayu, lab apa lagi ya. Nah, kalau di sana mereka lebih banyak stay-nya itu di lab-nya gitu. Terus kalau yang jalan-jalan budayanya tuh kita kemarin ke yang Panatnikon ya. Kalau nggak salah namanya tuh yang kita weaving di situ juga kita hands on practice terus bisa dibawa pulang si kerajinannya. Yang benar yang kata Buce tadi yang paling menarik sebenarnya tahu sejarah terus perkembangan dari tahun ke tahun si bambu kan POV-nya beda juga ya dengan kita di sini. Terus ada sharing session juga. Kita ada ketika kuliah apa ya ini visiting lecturer tuh kita ada kuliah bersama dengan mahasiswa dari Thailand ya. Di situ bertukar insight terkait perkembangan desain produk di Thailand itu seperti apa, terus program-program yang mereka miliki itu apa aja gitu. Setelah itu mungkin ketika ke Bangkok itu lebih ke explore apa ya, explore masing-masing tuh lebih explore kegiatan di Bangkok Design Week-nya gitu. Jadi ada banyak banget agenda di sana. Jadi kita memang agak pindah-pindah dan venue-nya itu banyak ya di Bangkok Design Week itu banyak venue. Jadi kita lumayan rekor jalan itu ada 20.000 langkah dalam sehari itu ketika kita di Bangkok kemarin gitu. Jadi siapkan sepatu kalian, sepatu tempur kalian yang paling nyaman karena memang yang paling enak itu eksplornya dengan jalan kaki teman-teman. Kalau misalnya di luar negeri tuh memang biar kita bisa ya tadi seperti orang lokal pada umumnya seperti apa gitu. Tapi yang saya agak kesulitan sih kemarin kalau karena di Bangkok makanan ya. Kalau makanan yang disediakan oleh KMITL itu biasanya ya kita udah disclaimer yang halal gitu. Cuman kalau misalnya kayak di apa tuh sevelnya itu kan gabung tuh antara yang non halal dan halal gitu. Pak Yadi kemarin sempat bawa rendang. Jadi kalian kalau misalnya mau bawa makanan favorit yang sekiranya, tapi kalau ke Malaysia mah banyak sih. Waktu di Malaysia saya banyak makan. Jadi nggak tahu kalau ke India mungkin mirip-mirip sama ke Bangkok kemarin. Gitu mungkin ya Pak Yadi, Buce. Siap. Terima kasih Bu Ana. Ketahuan saya bawa rendang. Kalau ke India sih kemarin bisa request masakan vegetarian. Karena mereka kan juga lumayan strict ya, banyak yang vegetarian juga. Jadi harusnya sih kalau soal makanan ya vegetarian to the rescue buat teman-teman yang punya concern makanan halal. Oke, terima kasih Bu Ana. Oke ya, mungkin kita masuk ke POV-nya mahasiswa ya. Jadi tadi udah POV-nya dosen, kemudian Bu Sheila udah. Nah, kita mau say hello dulu nih. Kan dari 20, wah banyak ya, 25 orang yang Zoom, yang gabung mahasiswa. Saya mau say hello dulu sama alumni ya, Bu ya. Alumni IDC 2025 ada Kak Kanzan ya, atau mungkin adik ya, yang angkatan 24 soalnya. 23 ya. Oke,
Halo Kanza, bisa on mic kah? Halo Bapak. Oke, jadi Kanza ini ya ini salah satu peserta yang ikut. Waktu itu first time ya Kanza ya? Iya, pertama kali. First time dan yang paling bungsu teman-teman ya. Jadi beliau atau adik kita ini apa ya? Ya bingung lah kayak pertama kali ini gimana dan alhamdulillahnya ya dengan ini ya, dengan bahkan orang tua Kanza juga it's okay ya kalau misalnya mastiin anaknya buat ngubungin Bu Ana atau saya gitu is okay juga, kami welcome untuk itu kan gitu. Nah mungkin tanpa apa berpanjang lebar, mungkin lebih seneng Kanza yang share ya, silakan mungkin Kanza mau share video dulu teman-teman. Kanza punya video POV mahasiswa langsung dari Kanza ya, videonya bagus sih ya. Oke silakan Ya, diliatin Kanza. oke. Halo teman-teman, sebelumnya kenalin dulu aku Kanza dari angkatan 23. Dan waktu tahun kemarin tuh pertama kali aku ikutan IDSC. Jadi waktu tahun kemarin tuh sebenarnya masih kayak agak ragu juga, boleh gak ya? Terus kayak kan pertama kali ikut IDSC nih, kayak bingung nanti di sana kayak gimana ya, ngapain aja gitu. Nah, awalnya sempat ragu gitu, tapi akhirnya karena Pak Yadi sama Bu Ana juga komunikasi sama orang tua aku, akhirnya diizinin kayak gitu. Nah, paling aku mau nampilin dulu video recap day by day waktu IDSC 2025 kemarin. Izin share screen ya. Formnya udah boleh di-share belum Pak Yadi? Boleh Bu, saya izin share ya setelah video Kanza Bu. Oke. Udah muncul belum ya? Sudah, silakan di play Kanza. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you want, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ, play a song of this pretty little lady. 'Cause if she dances good as she look right now, I just might like her my baby. I just might like her my baby. Hey, I just might. Oh, I just might. But first, may I just say that your face got me so intrigued. I'm so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl. So please don't do that to me. 'Cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ, play a song of this pretty little lady. 'Cause if she dances good, she looks Rainbow, rainbow. I just might like her. Rainbow, rainbow. I just might like her my baby. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. There's the part where you break it all the way down, 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 down. There's the part where I turn you all the way around, round, round, round. Put some spirit in it, put your heart into it. That's all I need. And if I like what I see, you come and hold
Wah, bagus kan videonya teman-teman? Oke, tadi saya lihat ekspresi Bu Ana kayak kangen gitu ya, lihat dari raut matanya. Kalau saya ekspresi iri dengkinya dapat nggak? Oh iya, iya iya. Nggak ikut soalnya tahun kemarin. Oke, kita ngobrol kali Kanza ya. Jadi gimana Kanza? Mungkin setelah setelah mengikuti EDC, mungkin bisa di-share Kanza. Pengalamannya senang banget ya pastinya ikut IDS-nya kemarin. Terus juga karena pertama kali jadi tambah experience baru. Terus pas berangkat juga dari awal sampai akhir juga seru dan senang juga. Nah, terus mungkin yang menarik dari IDS-nya kemarin tuh apa ya? Kalau di kampus di KMITL-nya itu ngelihat pas kita studi tour bengkelnya gitu. Jadi ngelihat di sana tuh ternyata bengkelnya tuh besar banget, terus juga banyak apa ya? eh, banyak apa mahasiswa juga yang lagi ngerjain-ngerjain di sana. Seru banget sih kayak oh ternyata di sana tuh kalau ngerjain tugas tuh kayak yang bener-bener ngerjain gitu loh, terus ngerjainnya juga di kampus. Eh, Kayak itu jadi inspirasi buat ternyata aku di sini kayak gak seberapa sama sama mahasiswa di sana kayak gitu. Dan itu jadi nambah semangat buat belajar di sini gitu. Terus kalau waktu workshopnya di bambu apa ya, bambu bambu panat nikom itu yang menariknya waktu bikin gelangnya karena aku kan suka kayak apa ya suka di bagian bikin-bikinnya ngulik-nguliknya gitu jadi kayak seneng aja gitu pas ngebuatnya. Terus waktu di bambu panat nikom juga kita kayak disuguhin makanan tradisional dari Thailand terus juga nyobain Thai tea dari sana khas khas langsung dari sana kayak gitu. Terus mungkin teman-teman kayak bingung nanti transportasinya di sana kayak gimana gitu. Nah, kalau misalkan mulai dari bandara sampai ke hotelnya itu udah difasilitasin sama pihak KMITL-nya. Jadi kayak naik travel dari sana. Terus juga eh, pas day keduanya tadi waktu kita ke Bambu Pandat Ikom itu kita naik bis dari KMITL gitu. Jadi Oke. udah disediain lah gitu. Terus waktu kita pindah dari apa tuh dari Lan Krabang ke Bangkoknya itu juga kita pakai transportasi dari kami KMITL gitu buat pindah hotel dan juga kita main-main di Bangkoknya kayak gitu. Terus lagi ya serunya juga bisa nyobain lokal food gitu. Terus waktu kan barengan sama Bangkok Design Week. Nah, itu jadi nambah pengalaman juga ngeliat gimana eh, festival di luar negeri itu kayak gimana sih kayak gitu jadi nambah inspirasi kayak gitu aja sih Pak kurang lebih seru. Oke, makasih. Mungkin saya nanya lagi deh ya, kayak misalnya yang harus kan pertama ya gitu. Nah, terus setelah udah kemarin berhasil lah, kita bilang berhasil dalam konotasi ya kamu senang dan segala macam gitu kan. Nah, ada saran nggak buat yang first timer nih? Kan mungkin saya nggak tahu nih, mungkin kebanyakan dari Zoom ini kan ya mungkin akan menjadi first timer ya. Nah, mungkin ada tips nggak dari Kanza yang kemarin juga first timer gitu sih. Silakan. Kalau pengalaman aku kemarin sih kayak pertama kali tuh lihat dari Instagramnya Prodi ya kayak iya ada IDSC nih soalnya sebelumnya waktu aku semester 2 kalau nggak salah ada sosialisasi di aula itu yang waktu ke USM itu terus kayak aku tertarik lah dari situ kayak pengen ikut nanti kalau ada gitu. Nah terus akhirnya ya setahun kemudian ya 2025-nya kayak ngeliat di IGDP tuh ada gitu terus akhirnya aku ikut sosialisasinya terus juga bilang sama orang tua asalnya orang tua tuh masih kayak ragu itu ngapain aja di sana kayak eh, siapa aja yang ikut terus dosennya siapa aja yang ikut gitu kan. Ah, terus akhirnya ngobrol sama Bu Ana sama Pak Yadi. Terus juga orang tua aku minta nomornya Bu Ana sama Pak Yadi, jadi dikasih aja. Jadi orang tua aku juga ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya habis diskusi, akhirnya diizinin buat ikut gitu. Pokoknya ya aman, pokoknya kayak dosen juga gak akan ninggalin kita sendiri gitu, pasti ditemenin. Terus waktu kita jalan-jalan itu kayak misalkan ada yang mau kemana-kemana gitu, kayak dosen itu dibagi dua, yang satu ikut ini, yang satu ikut ini, kayak gitu.
Oke, makasih Kanza ya. Bahkan ya mahasiswa yang ninggalin dosennya ya. Bu, Pak, saya mau ke sana gitu ya. Jadi saking semangatnya mahasiswa ini nge-explore dosennya sampai sampai kewalahan gitu ya. Tapi nanti ya kita teknis lah itu ya teman-teman. Nanti kita bisa atur lah. Makasih Kanza gitu. Iya, Bapak, sama-sama. Kita ke alumni selanjutnya ya. Di sini ada Kiana sama Halena. Mungkin kita tes dulu sih. Halo, Dari Kiana yang sama lain ada yang Halena. mau nanya nggak? Ya Pak Yadi ya? Kita Mm-mm. terus nih. Apa Ada ini lagi nggak ngomong yang nih? mau nanya? Mungkin tanya dulu kali. Ada yang mau nanya dulu Ya, nggak? coba dong yang mau nanya-nanya. Ini banyak Sebelum ke... alumni IDSC yang siap menjawab pertanyaan teman-teman Mm-mm. ya. Jadi ada Mm-mm. tim dosen sebagai panitia Ya. kegiatan sama kakak-kakak yang kemarin alumni kegiatan Mm-mm. juga. Ayo silakan, siapa tahu ada yang perlu ditanyakan. Budgetnya mungkin, penginapan mungkin, Ya. kegiatannya ngapain aja mungkin. Silakan teman-teman. Gak usah malu-malu. Soalnya ini event bareng ya. Mm-mm. Ini Sambil di di kolom kolom chat juga chat. belum ada pertanyaan. Oke. Yang jadi concern utama biasanya apa sih Pak Yadi? Izin? Apa Iya sih, gimana? kebanyakan sih izin. Karena kan kalau biaya mungkin sekarang gini ya teman-temannya, misalnya kalau biaya gitu ya mungkin kita bisa ambil. Ya misalnya Pak, saya mau tapi terkendala biaya misalnya gitu. Nah, itu yang penting. Jadi teman-teman nanti ya mungkin kita bisa buat 2 kali pembayaran misalnya Bu ya. Jadi kami tuh kan nggak tahu harus maksudnya teman-teman tuh ada kendala apa. Nah gunanya teman-teman cerita itu jadi kami kebayang misalnya kayak Pak, saya pengen tapi bisa nggak DP dulu misalnya kayak beli motor ya atau beli barang DP dulu ya. Eh, ya itu makanya tadi Bu C, eh, tujuannya tadi untuk teman-teman supaya tahu nih kita kebayang kira-kira teman-teman apa yang eh, di apa ya ya yang dikhawatirkan gitu ya bahasanya. Kalau ditakuti sih kayaknya nggak ada ya, cuman mungkin lebih dikhawatirkan aja seperti itu. Nah itu ada, Teman-teman itu di kolom chat ada form ya, Pak Yadi ya, yang iya harus betul, diisi. Tolong dibantu diisi ya sambil kita ngobrol-ngobrol bareng ya. iya betul gitu sih Bu. Jadi mungkin kalau untuk keberangkatan atau mungkin biaya ya biaya nanti coba sampein aja misalnya Bu saya baru ada segini gitu makanya kan tadi kenapa sosialisasi ini diadakan di awal pas dekat Lebaran harapannya teman-teman ngumpulin niat dulu kan gitu niat ya kalau udah niat insya Allah ada jalan gitu ya bahasa saya tuh gitu ya Ya, jadi betul nanti tuh Pak Yadi. Misalnya Pak, THR saya baru ada segini, misalnya let's say 2 atau 3 juta misalnya ya kan gitu. Ya udah nanti per bulan misalnya sampai kita nanti di akhir registrasi banget di bulan kelima tadi ya Bu Cesi pengennya di Ya, bulan kelima gitu ya. Ya udah berarti masih ada sekitar 2 bulan lagi nih bulan 4 sama bulan 5 nanti mungkin bisa dicicil is oke gitu ya. Maksudnya ya. teman-teman kalau dari saya sih sebenarnya nggak kaku-kaku banget yang penting niat sama tadi administrasi lengkap gitu. Bahkan saya cerita sedikit ada yang belum dapat paspor teman-teman ya. Tapi saya nggak mau spill ya. Belum dapat. Mepet banget ya Pak Yadi ya. Heeh. Mepet banget sampai H-3 tapi niat banget teman-teman niat banget pengen ikut sampai beliau buat paspor one day service ya bahasanya itu Oke. pagi foto siang udah diambil gitu karena kan kalau mau beli tiket tuh harus ada kode kode paspornya teman-teman gitu jadi sebenarnya sih ya niat sih saya berharap teman-teman memang kalau udah serius ayo kita niatin nanti masalah apa paspor segala macam nanti kita buat grup khusus untuk yang sudah pasti gitu ya nanti kita akan ada buat grup kecil buat sharing-sharing misalnya kayak buat paspor di mana atau gimana caranya bahkan nggak tahu kita bisa bukan bukan bantu buatin ya tapi bantu 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 sharing data lah gitu bahasanya Cari teman-teman itu informasi. paling. Tuh Ini ada Bu pertanyaan Pak. udah ada dari Nanti, Okta Bu. ya, nanti wajib bawa uang saku dan kemarin kakak-kakak rata-rata bawa uang saku berapa? Nah mungkin langsung aja nih siapa nih mungkin mahasiswa kali ya yang eh, ngejawab gitu karena kan kalau uang saku beda-beda Bu. Yes. Gini aja ya, saya sambil share screen mungkin ada yang bantu jawab. Mm-mm. Eh, nah, kelihatan ya Mm. tuh yang include apa aja. Kelihatan ya. Mm-mm. Jadi, Kelihatan. nah
Kalau saya bantu jawab ya, kalau untuk uang saku wajib bawa. Berapanya tergantung sama kebutuhan masing-masing. Betul. Cuman ya gambaran umum aja ya kalau untuk Malaysia sebetulnya lebih murah sedikit daripada Thailand gitu. Jadi ya itu tadi kenapa kita usahain tahun ini budget IDSC-nya di bawah 10 juta supaya teman-teman masih bisa nyiapin buat uang sakunya rada lega gitu loh teman-teman. Kalau masalah pengeluaran uang saku ya itu biasanya dipakai buat kayak makan malam. Makan malam tuh kan udah di luar apa ya? Itinerary ya, di luar jadwal kegiatan. Malam tuh kan biasanya kita pakai buat free time. Nah, kalau free time kayak gitu, berarti kalau untuk jajan, makan, teman-teman beli sendiri. Tapi kalau misalnya lagi di kampusnya, itu biasanya sudah masuk dalam paket penyelenggaraan atau hosting fee ini loh. Nah, ada hosting fee. Ada cumannya nih. Saya sekarang sedang dalam tahap negosiasi hosting fee dengan kedua kampus tadi ya, kampus Parul University India sama kampus USM Malaysia. Karena kalau misalnya memang kita mau neken budget, berarti kemungkinan salah satu komponen yang harus dikurangi adalah makan. Jadi biaya hosting fee-nya lebih murah, tapi makanan cari sendiri. Bisa aja nanti seperti itu teman-teman. Karena intinya kami dari Prodi mengusahakan supaya harga paketnya nggak terlalu mahal lah buat teman-teman. Jadi pun misalnya nanti hosting fee-nya dikurangi, press, berarti ada kemungkinan untuk makan, konsumsi itu teman-teman tanggung sendiri. Terus uang saku juga biasanya kepake buat transportasi. Misal ya tadi ya untuk free time, buat belanja, jalan-jalan. Kadang-kadang ini pengalaman dari yang 2023 ke USM ya. Itu mereka pas jam free time mereka bagi kelompok teman-teman. Jadi ada teman-teman yang kelompok kulineran, ada yang kelompok pengen shopping, ada kelompok yang pengen nyari buku atau thrifting. Jadi mereka peserta IDS itu mereka bikin kelompok-kelompok kecil gitu loh untuk explore kota Penang. Nah, kalau udah kayak gitu berarti expense-nya dari teman-teman sendiri. Gitu. Oke, semoga cukup menjawab ya, Okta ya. Ya. Kalau belum ada paspor, gimana Pak Yadi? Ya tadi baru diceritain ya, maksudnya kalau mau ada paspor, mangga dibuat dulu lah gitu. Kalau apalagi sekarang masih jarak 3 bulan ya, itu cukup banget gitu. Karena kan reguler juga biasa 2 minggu ya, teman-teman beres gitu. Nanti kalau memang memang serius, dalam artian memang berangkat ya gitu, nanti bisa ditutorial, nah bukan tutorial, bisa tutorial sama saya lah gitu. Karena juga kemarin saya yang nemenin teman-teman mahasiswa yang belum punya paspor gitu. Kemudian kalau paspor boleh ya, mau yang paspor, mau yang halamannya yang sedikit atau yang banyak, nggak masalah gitu. Jadi mau yang paspor boleh, mau yang paspor biasa juga boleh. Oke, Gitu paspor sih. mutlak ya guys. Nah, Mm-mm. kalau misalnya ternyata nanti untuk IDSC kita jadinya ke India, visa ke India itu free. Ya, Visa ke betul. India itu gratis dan pengurusannya kemarin Pak Hanif cuman sekitar 3, nggak sampai seminggu. Jadi visa clear ya. Kalau paspor itu wajib. Mumpung tadi ya kita rencananya berangkat Juli, usahain bikin dari sekarang. Karena ya bisa sih paspor instan ya Pak Yadi ya, cuman Bisa. biayanya lebih mahal. Nambah. Iya, betul. Ada biaya tambahan dari imigrasinya. Jadi mumpung Mm-mm. waktunya masih lega, silahkan dibuat dari sekarang buat teman-teman yang memang berniat untuk ikut IDSC tahun ini. Gitu. Oke, ada Oke. lagi yang mau bertanya? Silahkan. Nah, mungkin tadi ke nominal pasti ya. Jadi kita nanya dulu ke siapa nih ya? Ke kakak-kakak mahasiswa ya. Kalau Kak Kanza, berapa Kak bawanya Kak? Kemarin sekitar 4 sih, itu juga nggak habis semua, masih ada sisanya. Tuh, karena Kanza hemat. Karena ya transportasi juga kan banyak. Kita kan banyaknya jalan gitu. Heeh. Kayak gitu. Paling buat beli oleh-oleh, terus juga jajan-jajan, kuliner. Yang gitu aja sih. Oke. Nah, kita mungkin sembari bertanya ke ini tadi ya ke kakak alumni yang lain ya. Ada Kak
Halena, Kakak Halena gimana? Berapa bawanya Kakak Halena? Halo Kakak Halena, ada nggak? Gimana Kakak Halena bawa berapa Kak? Uang saku, Kak. Iya, uang saku Kak. Saya berapa ya? Kayaknya Di luar ini kali ya, maksudnya di luar oleh-oleh ya, maksudnya untuk ini aja untuk keseharian makan, minum Mm-mm. atau mungkin snack time gitu, tapi di luar oleh-oleh ya biar kebayang gitu berapa kali. mungkin kalau di luar oleh-oleh itu berapa ya? 4 cukup. 4 cukup ya. 4 cukup sih Eh, harusnya. oke, terus apalagi Kak, sambil cerita deh Kak, sambil cerita dari Kak Hale mungkin cerita kayak Kak Kanza tadi, mungkin Kak Hale ini keberapa kali ke luar negeri atau mungkin ya perspektifnya beda dengan Kak Hale, dengan Kanza mungkin bisa diceritain Kak Hale. Em, Kalau aku ini baru pertama kali ikut Oh, IDSC juga tuh kemarin, first timer juga teman-teman terus. dan juga pertama kali juga ke Thailand. Em, Menurut aku sih hampir sama sih kayak Kanza, juga nambah experience baru, terus juga workshopnya juga seru di sana. Kegiatan di sananya juga seru, jadi nggak bukan kegiatan em, yang terlalu eh, belajar Formal gitu. gitu. Masih seru, masih bisa jalan-jalan juga tempat-tempat di sana gitu. Oke, Oke. makasih Kak Hale. Thank you, Hale ya. Thank you ya, Pak ya udah kejawab ya. Tadi kan nanya nominal ya, mungkin 4 juta cukup gitu ya buat ya buat inilah ya buat daily life ya gitu. Tapi Kita itu bisa Thailand ya, guys. ya mungkin Malaysia bisa lebih murah Bu ya. Ya, harusnya sih bisa lebih murah. Makanya untuk tahun ini kita switch destination tuh salah satunya karena itu. Tapi balik lagi ya Pak Yadi ya, gimana kebutuhan masing-masing. Betul, betul, Buat yang betul. suka shopping mungkin 20 juta gitu. Cool. Buat Ada juga. yang ini ya harusnya sih eh, cukup hemat lah kalau Mm-mm. untuk Malaysia. Untuk makanan juga pilihan lebih ramah dengan lidah Indonesia seharusnya gitu. Bisa. Oke, teman-teman ada lagi? Mungkin kita cukupkan Pak Yadi ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan. Atau ada lagi Oke. kah Pak Yadi yang mau disampaikan? Ya mungkin dari saya ini aja sih Bu, kayak mungkin ini POV saya teman-teman ya lebih memotivasi aja sih kayak sebenarnya traveling itu kan bareng-bareng ya, jadi saya nggak bilang semuanya aman gitu karena kan pasti tetap ya ada kendala ya Bu ya. Tadi kayak Mm-mm. paspor hilang gitu kan sebenarnya kan ya itu kan di luar apa ya? Ya sudah direncanakan untuk disimpan tapi kan ya namanya ya dari kita mungkin ada keteledoran gitu ya. Nah, hal kayak gitu ya diusahakan sedemikian rupa tidak terjadi. Cuman saya nitip eh, ya ini kita jalan bareng-bareng teman-teman. Jadi dalam artian ya nggak usah terlalu khawatir gitu karena kita saling mengingatkan gitu juga ya. Terus juga ya saya pastikan untuk beribadah sholat 5 waktu tetap akan kita kasih jadwal gitu ya. Maksudnya kita akan akomodasikan. Jadi nggak usah khawatir nanti ibadah gimana misalnya kita pasti tetap ya ada break isoma segala macam gitu. Oke, sip. Gitu Teman-teman saya kali. ingin ngingetin lagi ya, tolong formnya diisi supaya saya bisa apa ya, bisa kita dari tim panitia juga bisa ngebaca kira-kira sejauh mana sih kesiapan teman-teman, sejauh mana sih antusiasme teman-teman dengan program ini, terus preferensi negaranya yang mana, apakah Malaysia atau India. Yang jelas, again kami dari Prodi mengusahakan supaya program ini terjangkau buat teman-teman, supaya pun misalnya teman-teman harus mengeluarkan biaya pribadi, setidaknya nggak terlalu besar lah gitu ya. Uh, Intinya kami mengusahakan supaya kegiatan IDSC ini bisa terlaksana dengan budget yang lebih rendah daripada IDSC tahun sebelumnya. Ya, semoga bisa di bawah angka itu.
Baik, kalau dari saya sih sebetulnya cukup itu, Pak Yadi. Mungkin nanti saya minta tolong dibantu aja untuk sosialisasi hari ini, rekamannya kita upload di YouTube bisa nanti. YouTube mungkin ya, Iya. supaya linknya bisa diakses oleh teman-teman yang mungkin sekarang lagi kelas sehingga nggak bisa hadir di sosialisasi hari ini. Atau mungkin teman-teman perlu informasi untuk meyakinkan orang tuanya, ya kan? Bisa dibantu dari rekaman sosialisasi hari ini. Yang jelas untuk kegiatan IDSC kami pastikan bahwa pasti teman-teman akan didampingi oleh tim dosen. Ya, teman-teman tidak akan dilepas begitu saja, pasti akan ada tim dosen yang mendampingi teman-teman. Begitu. Dan untuk pendaftarannya juga yang paling wajib adalah paspor pasti, terus surat izin orang tua. Begitu. Nanti surat izin orang tua pada saat registrasi sudah resmi dibuka pasti akan kami minta untuk diupload. Seperti itu teman-teman kurang lebih. Gitu paling Pak Yadi ya. Saya cukupkan kalau dari saya serahkan kembali ke Pak Yadi sebagai host acara ini. Terima kasih Pak Yadi. Ya, terima kasih Bu C dan Bu Ana. Mungkin penutup dari saya buat teman-teman yang dari sekarang ke next mungkin masih ragu-ragu, kepengen nih ada bahasa, jadi ada di tengah-tengah ya. Tengah-tengah itu berarti ada yang fix nggak ikut, ada fix yang ikut, ada fix yang ragu-ragu nih. Ragu-ragu tuh kayak pengen ikut tapi nah kata tapinya ini ya silakan mungkin lihat dulu rekaman Zoom-nya, mungkin share ke orang tua rekaman Zoom-nya, atau ada hal-hal yang tidak terjawabkan di Zoom, saya dengan senang hati langsung aja PC ke saya gitu ya, nggak usah ke, misalnya PC aja ke saya, Pak, saya pengen ikut tapi ada gini gini gini, mungkin kalau saya lagi senggang ya teman-teman, tapi ya terlepas, jadi nggak, maksudnya ya saya nggak menjanjikan fast respon, tapi selagi saya renggang pasti akan saya balas untuk informasi hal-hal yang misalnya tidak ditanyakan atau tidak saya jelaskan dan Bu Cuy tidak jelaskan di Zoom kali ini. Gitu aja mungkin. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga ini 24 orang ya. Saya harapannya sih 23 ya. Harapannya sih 23 orang ini berangkat semua Bu ya. Sesuai selesai di awal, tapi ya saya yakin dari kalian juga pasti di Zoom ini ada yang berangkat lah, walaupun pasti nggak akan sebanyak di sosialisasi. Dan saya nitip sampein ke teman-teman yang pengen ikut tapi lagi berhalangan ya. Kalau misalnya bingung, nggak apa-apa, saya siap buat ditanya jawab perihal IDSC ataupun nanti meyakinkan orang tua. Itu aja mungkin dari saya. Kalau saya ada salah kata dan dari perwakilan Prodi ada salah kata, dari Bu C dan juga dari tim Prodi, mohon dimaafkan. Terakhir, terima kasih kepada teman-teman. Saya mewakili Prodi juga mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Semoga THR-nya ditabung. Amin. Penting tuh. Amin. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Formnya jangan lupa diklik di bawah ya, diisi dulu. Oke, sebelum Zoom-nya kita akhirin. Kalau yang masih ngisi form silakan, Zoom-nya masih tersedia. Siap, terima kasih. Itu aja dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman di IDSC. Dadah. Terima kasih teman-teman.